Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita yang tidak putus-putusnya sampai detik dan saat ini. Kemudian juga tak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua termasuk sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah Masjid Al-Hidayah Dirgantara, yang saya hormati para pengurus masjid, Al-Ustaz Izroni dan rekan-rekan, yang saya hormati para jamaah bapak-bapak semuanya. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait masalah sholat, yang mana beberapa pertemuan kita waktu itu tertunda Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat, yaitu waktu-waktu sholat fardu. Kita jelaskan waktu itu sholat kapan dimulainya, waktunya, kemudian kapan berakhirnya. Ya, dan sekarang kita masuk ke pembahasan terkait afdolnya sholat itu kapan dilaksanakan. Dalam satu hadis disebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi, wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ila Allah faqala as-salatu fi awwali waqtiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab yaitu salat di awal waktu, gitu kan ya. Jadi sholat di awal waktu itu berdasarkan hadis ini termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tapi ada di sini ada di sini waktu-waktu di mana waktu dan kondisi tersebut justru sholat itu lebih afdal ditunda ketimbang dikerjakan di awal waktu, gitu ya. Jadi dalam kondisi normal sholat itu afdolnya dilaksanakan di awal waktu. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu justru sholat itu lebih afdol dilaksanakan ditunda beberapa saat, gitu kan, untuk kemudian dikerjakan. Nah, apa sajakah gitu ya? Atau kapan sajakah? Atau dalam kondisi seperti apakah sholat tersebut justru lebih afdol ditunda? Yang pertama adalah waman tayaqqana al-jamaah. Artinya begini kalau ada orang datang ke masjid, kemudian di masjid sholat berjamaah sudah selesai, sudah kelar gitu waduh nggak kebagian jamaah nih, gitu kan, seperti itu. Tapi dia biasanya gitu biasanya setelah jamaah ini akan ada rombongan kedua ketiga datang gitu untuk melaksanakan sholat berjamaah, seperti itu. Nah, maka untuk dia afdolnya nunggu sampai datang jamaah yang kloter kedua atau ketiga untuk dia bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena kalau sendirian keafdolannya kurang, gitu Tapi kalau berjamaah maka keafdolannya berlipat ganda sampai 27 derajat. Maka afdolnya bagi orang yang ketinggalan jamaah, kalau dia tidak dalam kondisi buru-buru, afdolnya menunggu sampai datang jamaah lain untuk ikut sholat jamaah barengan dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu lebih afdol ditunda beberapa saat ketika ada di tempat-tempat yang makruh melaksanakan sholat.
Pak ya. Jadi kalau ada orang yang ada kebetulan di tempat-tempat yang dimakruhkan di situ sholat, maka lebih afdal bagi dia tunda dulu, jalan dulu, cari tempat yang tidak makruh melaksanakan sholat, gitu Pak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tempat apa sajakah yang makruh di situ dilaksanakan ibadah sholat? Yang pertama al-mazbalah, tempat sampah Pak ya. Meskipun mungkin bumi ini oleh Allah dijadikan tempat untuk sholat bagi kita, gitu kan, tapi ada tempat yang kita nggak pantas di situ melaksanakan ibadah sholatnya, itu diantaranya tempat sampah. Jalan dulu keluar, cari sampai keluar dari tempat sampah tersebut, sholat di tempat yang bersih dan layak, gitu Pak ya. Iya. Apalagi tempat yang makruh dilaksanakan sholat, yaitu al-maqbarah, kuburan. Kuburan itu makruh kita di situ melaksanakan ibadah sholat, kecuali bagi yang tidak kebagian sholat janazah, ya. Tidak kebagian sholat janazah. Misalkan dia pas datang ke tempat takziah, jenazahnya sudah dimakamkan, oh nggak kebagian kita jamaah gitu kan, nggak kebagian sholat jenazah. Berangkatlah dia ke makamnya, sholat di situ boleh hukumnya, ya. Sholat jenazah di makam, jadi itu pengecualian. Tapi bagi orang yang sholat 5 waktu pengennya di kuburan, maka afdalnya dia jalan dulu, tunda dulu sampai keluar dari tempat pekuburan atau pemakaman. Cari tempat masjid, mushola atau tanah lapang yang lebih layak di situ melaksanakan ibadah sholat, seperti itu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan lagi kita ini harus menunda sholat? Yaitu liman ingdahu dhaifun hatta yut'imahu wa yu'wiyahu. Yang ketiga adalah ketika ada tamu yang datang ke rumah kita. Tamu itu baru datang, berkumandang adzan, aduh gitu kan, gimana ini pas datang pas adzan gitu kan, kayak gimana. Nah di sini justru afdolnya Pak, tamunya terima dulu, sholat tar kita tunda sejenak. Tamunya terima dulu, persilahkan masuk, kasih minum, kasih makan. Setelah mereka rileks, tenang, istirahat, makan dan minum, sudah tenang lah intinya, baru kita izin mau sholat. Kalau bisa tamunya ajak juga sholat, kalau memang beliau juga sedang tidak berhalangan untuk sholat. Misalkan laki-laki yang tidak haid gitu kan tentunya, atau kalau perempuan sedang haid tentu kita tidak usah ajak dia sholat, begitu Pak ya. Jadi kalau ada tamu jangan, Pak sorry maaf bapak-bapak di luar dulu aja saya mau sholat dulu, enggak begitu Pak ya. Afdolnya enggak begitu. Tapi afdolnya terima dulu, persilahkan masuk, kasih makan, kasih minum, kasih tempat duduk dulu, baru berangkat sholat. Afdolnya tuh begitu. Kemudian yang selanjutnya Pak, yaitu kondisi di mana kita afdolnya menunda sholat itu adalah wa ingdal ghadab wal ghaib hatta yazul. Ketika dalam kondisi marah, entah kita lagi kesel sama siapa, atau kita lagi berantem sama istri gitu Pak ya, atau berantem di jalan sama siapa gitu kan, gara-gara senggolan, hati lagi panas, lagi emosi gitu Pak ya. Nah di sini afdolnya tidak sholat dalam kondisi hati sedang marah-marahnya itu Pak, sedang kesel-keselnya Pak ya. Tunda dulu sampai agak mereda, agak tenang, nah, baru setelah kondisi hati tenang di situ dia sholat. Tujuannya apa? Biar khusyuk Pak ya, biar khusyuk. Karena kalau orang sholatnya sambil hatinya emosi, marah, di situ nggak akan khusyuk Pak. Sholatnya nggak akan khusyuk, sholatnya nggak akan konsentrasi. Yang ada adalah terbayang terus hal-hal yang bikin dia marah dan emosi. Maka afdalnya adalah dia itu duduk dulu, minum dulu, redakan dulu amarah, setelah tenang baru dia sholat. Itu afdalnya tuh begitu Pak ya. Kemudian yang selanjutnya, waman yuhnisu maridhan yastawhishu bi firatihi. Orang yang memiliki orang sakit yang sedang ditunggui, gitu kan. Orang sakit ini minta dilayani, entah mau diambilin makan, diambilin minum, dibantu minum obat, gitu Pak ya. Kita tungguin dulu sampai dia tenang, sampai kebutuhannya terpenuhi, baru kita berangkat sholat, gitu Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kelarin dulu urusan dengan yang sakit sampai dia terpenuhi segala keperluannya. Tunda dulu beberapa saat untuk sholat, baru dia berangkat melaksanakan sholat setelah tunai urusannya dengan orang yang sakit yang sedang dia tunggui tersebut. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu orang yang tengah menyembelih hewan, nah, ya. Lagi nyembelih hewan, pas saja entah ayam atau kambing, tiba-tiba lagi nyembelih,
lagi motong begini berkumandang adzan. Nah di situ afdolnya dia kelarin dulu sampai hewannya terpotong dengan sempurna. Setelah kelar semua urusan memotong hewan, maka dia berangkat sholat, gitu Pak ya. Atau ketika ngasih makan hewan, hewannya sudah kelaparan, sudah berkicau atau berbunyi gitu Pak ya, atau mengembik dan lain sebagainya, dan kita sudah siap kasih makan mereka, adzan berkumandang gitu Pak. Maka afdolnya di sini adalah kasih makan dulu, kelarin dulu, baru berangkat sholat. Iya. Atau ada bahaya di rumah. Di rumah tuh ada ular gitu Pak ya, atau istri ketakutan melihat bahaya kompor meleduk gitu Pak ya. Jangan sampai kompor meleduk gitu kan. Wah ini kompor meleduk, tar mah Bapak Jumatan dulu, Bapak mau sholat dulu, urus aja sendiri. Kacau itu Pak ya, takutnya tambah parah. Mending daripada kita ninggalin rumah dalam kondisi bahaya, entah kompornya meleduk atau ada hewan berbisa masuk ke rumah, bunuh dulu, kelarin dulu, selesaiin dulu, baru berangkat sholat. Jangan malah ditinggal, gitu Pak ya. Afdolnya justru di sini, bahkan bisa jadi wajib Pak ya. Bisa jadi wajib kalau kondisinya darurat. Karena kalau ditinggal bisa kebakaran, bisa ada orang yang jatuh korban gara-gara dipatok ular gitu Pak ya. Maka di sini afdolnya dia sholat tunda dulu, wajib dia urusin dulu ini urusan rumah yang bermasalah, gitu Pak. Kemudian yang selanjutnya wali syiddatil harri, ketika kondisi tengah panas-panasnya Pak ya. Dan ini berlaku mungkin di daerah gurun Pak ya, yang panas, terik, atau di wilayah-wilayah Indonesia yang mungkin punya panas ekstrim Pak. Kalau sholat zuhur dilaksanakan di awal waktu ini panasnya nggak main-main, nggak akan kuat gitu kan. Maka lebih afdol tunda sampai agak sedikit teduh baru sholat zuhur. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu bersabda Nabi SAW, "Idza shtaddal harru fa'abridu bidh-dhuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas sedang memuncak, lagi panas-panasnya kencang, fa'abridu bidh-dhuhri, maka tunggu dulu sampai cuaca agak ademan, matahari agak condong ke sebelah barat gitu kan. Sampai kondisi adem, kemudian baru sholat. Nah gitu Pak ya. Jadi afdolnya tuh kalau dalam kondisi panas begitu, Nabi juga meminta para sahabat untuk menunda beberapa saat sampai matahari tidak terlalu menyengat. Udah gitu setelah agak ademan baru sholat, gitu Pak ya. Nah itu dia. Kemudian yang selanjutnya wa mudafa'atil hadath, ketika dalam kondisi berhadath, gitu Pak ya. Entah mau buang air kecil atau buang air besar kebelet, maka ini jangan dipaksakan sholat. Berabe kalau seandainya terjadi kebocoran Pak ya, apalagi di masjid Pak, maka afdolnya dia berangkat dulu, tunaikan dulu hajatnya itu, baru dia sholat. Kemudian atau wali tawaqani ta'am, atau orang yang dalam kondisi lapar gitu Pak ya, lapar pengen makan, pengen buru-buru gitu kan. Udah gitu dia mendengar adzan berkumandang atau iqamah sudah dikumandangkan. Aduh ini sudah makanan depan mata, mana lapar lagi komat gitu kan. Gimana ini? Nah di sini Nabi menganjurkan makan dulu. Dalam hadis dikatakan, idza uqimatis shalah wa hadarul asya fabda'u bil asya. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, kemudian makanan terhidang di depan mata kita dan kita juga kebetulan lapar di situ, maka fabda'u bil asya, mulai makan dulu. Setelah makan, kelar, kenyang, berangkat gitu Pak ya, berangkat sholat. Tapi kalau nggak lapar, saya nggak pengen amat makan gitu kan. Nah itu kalau gitu udah sholat di awal waktu saja. Kalau tidak lapar, kecuali kalau lapar Pak ya, udah lapar, udah gitu lauknya takut kehabisan, giliran sholat ternyata imamnya baca surah misalkan Al-Baqarah Pak ya, ini kan repot gitu Pak. Nanti dia malah sudah lapar, kesel, emosi gitu Pak ya. Mending dia kelarkan dulu, makan dulu, setelah kenyang, setelah lega rasa laparnya, berangkat sholat. Supaya apa? Supaya khusyuk Pak. Karena Allah ingin hamba itu ketika berdiri di hadapannya, ingin dia tuh konsentrasi, fokus terpusat, khusyuk. Jangan sampai badannya menghadap kepada Allah, tapi pikirannya kemana-mana Pak ya, mikirin makanan, mikirin motor, mikirin apa, mikirin segala macam dan lain sebagainya gitu Pak ya. Jadi kelarin dulu Pak, seperti itu. Kemudian juga orang yang dalam kondisi lewat ngelihat ada orang yang mau tenggelam Pak. Orang mau tenggelam. Sekarang pertanyaan nih Pak,
Biasanya kan jamaah nanya ke ustaz, sekarang ustaz nanya ke jamaah Pak ya. Gimana kalau Bapak misalkan mau berangkat Jumatan, kebetulan lewat pinggir kali yang lumayan deras airnya Pak. Ada orang hanyut tenggelam Pak, kita mau Jumatan. Nih kalau nolong dia Jumatan bubar agak kebagian. Tapi kalau nggak ditolong, aduh, bisa-bisa out gitu kan. Kira-kira di situ Pak, apakah kita Jumat tinggalkan, nolong ini orang, atau kita permisi Pak, mohon maaf, saya bukan nggak mau nolong, Bapak urus aja diri sendiri ya, saya mau Jumatan dulu, atau gimana kira-kira Pak? Tolong yang berkonsekuensi Jumat bakal kehabisan, atau kita terusin Jumatan dan dia urusannya serahkan kepada Allah, biarin aja deh, mati-mati urusan dia gitu kan, yang penting saya sholat berjamaah atau sholat Jumat. Kira-kira yang mana Pak yang benar Pak? Yang mana yang benar kira-kira Pak? Tolong? Iya, langsung betul jawabannya Pak. Betul Pak. Tolong dulu Pak. Tolong dulu. Nah di sini memang kita ta'arudul maslahatan gitu Pak ya. Kalau ada maslahat yang saling bertabrakan, yang satu sifatnya mengancam nyawa, yang satu sifatnya kewajiban dari Allah, maka didahulukan menyelamatkan nyawa dulu. Gitu Pak ya. Dianjurkan menyelamatkannya nyawa meskipun berpotensi membuat dia kehabisan Jumatan. Gak apa-apa, qadha dengan sholat zuhur. Yang penting itu selamatkan dulu gitu Pak ya. Begitu juga kewajiban yang lain Pak, kewajiban yang lain. Kalau ada orang yang memaksakan puasa, sedangkan dia sudah dalam kondisi udah kejang-kejang, udah semakut, udah pandangan kuning semua, tuh jadi udah kelihatan malaikat maut katanya. Udah Pak, jangan dipaksakan, buka aja Pak, minum Pak ya. Jangan dipaksakan. Makanya Nabi ketika melihat ada orang yang sedang diteduhi kayak pingsan gitu kan, Nabi bertanya, kenapa ini gitu kan? Ya Rasulullah, dia maksain puasa kondisi cuaca panas begini. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan memaksakan diri puasa di waktu kondisi safar sedangkan dia kewalahan enggak kuat. Kata Nabi, buka saja gitu kan? Buka, jangan dipaksakan puasa. Bahkan tidak termasuk kebaikan kalau memaksakan ibadah sampai membahayakan dirinya gitu kan. Termasuk juga nolong orang yang lagi dalam kondisi darurat gitu Pak, seperti itu. Iya, termasuk juga kalau kejadian nih Pak di rumah, misalkan anak kita entah itu jatuh atau istri kita mau ngelahirin Pak ya, dan kita belum sholat nih Pak, aduh saya bingung gitu kan. Kalau sholat dulu, aduh ini darurat nih anak takut keburu nggak ketolong gitu kan, panas kejang-kejang. Tapi kalau saya nggak sholat gimana? Nanti bingung saya nanti sholat kelewat. Dalam kondisi begini, sholat nanti saja, selamatkan dulu gitu kan. Orang-orang yang dalam kondisi ibaratnya darurat yang mengancam keselamatan nyawanya, selamatin dulu gitu kan. Kalau sudah selesai kelar, masih ada waktu, alhamdulillah. Kalau sampai terlewat nggak apa-apa. Ini dapat udzur gitu Pak. Jadi kalau kebetulan misalkan tiba-tiba istri kita lagi hamil mules jam 4:30 itu kan waktu sholat subuh, banyak kita belum sholat subuh, aduh ini gimana, ayo dong Bang, nggak kuat Bang, aduh udah kayak mau gimana gitu Pak ya. Nah di situ kita sholat nanti saja, kita tunda dulu, kita berangkat, selamatin dulu istri kita, tangani dulu. Nanti kalau ada waktu subuh tersisa, alhamdulillah sholat pada waktunya. Kalaupun tidak, kita qadha sholat tersebut dan kita tidak berdosa. Kenapa? Darurat hukumnya Pak ya. Ada dalilnya Ustaz? Ada dalilnya Pak. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW dalam perang Khandaq, perang Ahzab Pak ya. Perang Ahzab itu terjadi tahun 5 Hijriah. Di situ di waktu asar Nabi dengan para sahabat ngebut Pak, ngegali parit Pak ya, ngegali parit ngebut gitu kan. Takut keburu datang pasukan Quraisy dengan gotopan Pak, aduh ini buru-buru kita kejar, kita gali secepatnya parit ini sebelum mereka datang menyerang kita. Sampai-sampai akhirnya Nabi dan para sahabat asarnya kelewat Pak, karena darurat ngejar waktu buat ngegali parit, takut keburu datang musuh gitu kan. Akhirnya sampai beliau sholat asarnya setelah ba'da maghrib Pak, setelah terbenam matahari begitu Pak. Itu dalam kondisi darurat, meninggalkan sholat sampai habis waktunya, asal benar darurat, asal benar ini masalahnya benar-benar serius, nggak bisa kita tunda, gawat dan nggak ada pengganti selain kita, maka di sini nunda sholat sampai habis waktunya pun nggak berdosa, cuman tetap wajib qadha gitu Pak, wajib qadha. Nabi juga ketika sholat asar ketinggalan akibat menggali parit tadi, tetap asarnya dikerjakan setelah maghrib, di qadha Pak ya, seperti itu.
Sampai jam berapa ini? Jam 1 kali Pak ya? Sampai jam 1 insya Allah. Iya. Kemudian yang selanjutnya nih Pak, kapankah kita boleh menunda sholat atau bahkan dianjurkan menunda sholat? Yaitu ketika tajhiz mayit, ketika kita bertugas untuk mengurusi jenazah, kita harus mandiin, ngafanin, nyolatin gitu Pak ya. Sedangkan nggak ada lagi selain kita di situ Pak, maka nggak apa-apa. Meskipun sudah masuk waktu zuhur misalkan, tetap kita lanjutkan mengurusi jenazah sampai dengan selesai. Kecuali kalau ada pengganti, situ sudah sholat, sudah ganti dulu, saya mau sholat dulu ya. Nah itu boleh. Tapi kalau tidak ada di situ pengganti kecuali kita, sedangkan ini kalau kita putus akan terhenti pengurusan jenazah, ya sudah kelarin dulu sampai memandikan, mengkafani, kemudian dibawa ke masjid, sholat dulu kita, yang wajibnya baru sholat jenazah, begitu Pak. Iya. Kemudian juga kalau kita khawatir Pak ya, kalau kita khawatir ketika ada barang yang mungkin kita takut kenapa-napa. Aduh, ini saya mau sholat gitu kan, tapi ini motor banyak barang-barang. Kalau saya tinggal di parkiran takut ada yang ganggu, soalnya ini kemarin kejadian di sini begitu juga gitu kan. Maka bagi dia afdolnya beresin dulu semua itu, barang-barang anterin dulu atau taruh di tempat yang benar-benar aman baru dia sholat. Takutnya kalau dia maksain udah tawakal sama Allah, tetap lagi sholat dia pikirannya itu was-was kayak mikirin aduh takut ada yang ngambil, takut ada yang nyolong, takut ada yang bongkar, takut ada yang nyongkel segala macam gitu Pak. Lagi sholat timbul was-was seperti itu, maka di sini justru khusyuknya hilang. Yang ada justru harusnya dia kelarin dulu masalahnya baru sholat dalam kondisi pikiran sudah tenang. Termasuk juga nih Pak, kalau tadi kita dianjurkan menunda sholat ketika lapar, itu urusan perut Pak ya. Juga mohon maaf nih Pak, mungkin di sini semua sudah 17 tahun ke atas Pak ya, sudah Pak. Alhamdulillahnya Pak ya, sudah pada dewasa. Ketika syahwat memuncak Pak, syahwat memuncak, istri kita ada di rumah dan kita lagi syahwat. Aduh, ini kalau dipaksain sholat bisa double tahiyat gitu Pak ya. Gitu kan, mending kelarin dulu Pak, istrinya dulu, di hajatnya dipenuhi dirinya gitu kan, baru setelah tenang reda dia berangkat sholat. Daripada ketika sholat dia kepikiran kemana-mana, mending kelarin dulu. Sama kayak orang kelaparan. Cuman ini laparnya lapar urusan lain Pak ya. Tapi ini juga sama berpotensi mengganggu kekhusyuan, maka kelarin dulu, puasin dulu, gitu kan. Setelah tuntas baru mandi berangkat sholat dalam kondisi sudah tenang. Nah gitu Pak ya, seperti itu. Yaitu beberapa kondisi di mana kita dianjurkan justru malah menunda sholat. Tapi dalam kondisi normal, tidak ada kondisi kayak tadi Pak ya, maka afdalnya sholat itu adalah kita kerjakan di awal waktu berdasarkan hadis dari Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi tadi, bahwa ketika Nabi ditanya apa amal yang paling afdal atau paling dicintai Allah, yaitu adalah as-sholatu bi awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Itu kalau kondisi normal, lebih afdal segerakan. Tapi dalam kondisi yang tadi justru afdalnya adalah ditunda sampai kelar itu urusan-urusan yang tadi akan berpotensi mengganggu kekhusyuan kalau dipaksakan sholat tanpa mengurusi semua itu dulu, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ada yang kurang jelas mungkin? Ya, kemarin tuh ada pertanyaan Pak ya, ada pertanyaan. Waktu itu saya nggak tahu bapaknya masih ada yang nanya atau sudah pulang atau nggak tidur nggak sholat di sini hari ini Pak ya. Ada yang nanya waktu itu Pak, gimana Ustaz? Saya ini mending sholat di rumah atau sholat di masjid? Karena gini, saya punya anak yang anak itu mau sholat, kalau saya temenin sholat. Tapi saya juga harus berjamaah di masjid gitu kan. Gimana tuh Ustaz? Apakah saya mending sholat di rumah biar sholat bareng anak saya biar dia mau sholat, atau saya sholat di masjid Pak ya? Jawaban yang tepat itu Pak, dia sholat tetap di masjid gitu kan, berjamaah dengan jamaah di masjid, dan pulang ke rumah boleh mengulang sholatnya Pak, nggak apa-apa. Tidak mengapa mengulang sholat 2 kali. Yang tadi saya niatkan memang sholat fardu saya dengan jamaah, yang kedua ini niatkan sholat untuk membersamai anak sholat biar mau sholat, dan itu hukumnya sunnah, boleh Pak. Ada hadisnya Ustaz? Ada hadisnya. Hadisnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal Pak.
Beliau itu kalau sholat isya 2 kali ya Pak. 2 kalinya gimana? Pertama, sholat isya pertama beliau kerjakan bersama dengan Nabi berjamaah di Masjid Nabawi dengan para sahabat yang lain. Setelah selesai sholat isya jamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kampungnya. Di kampungnya ternyata beliau sudah ditunggu oleh masyarakatnya untuk ngimami sholat isya gitu Pak ya. Maka Mu'adz pulang ke kampungnya dan beliau sholat dengan masyarakatnya mengimami gitu Pak, seperti itu. Jadi sholat yang pertama dikerjakan isyanya itu dengan Nabi, sholat isya yang kedua dikerjakan dengan masyarakat yang menunggunya di kampungnya Pak. Jadi kalau gini boleh Pak ya, sholat wajib atau sholat isya 2 kali kalau ada kepentingan atau keperluan kayak tadi Pak, seperti itu. Juga hadisnya itu adalah hadis ketika Nabi SAW sholat subuh Pak. Tiba-tiba ada 2 orang yang mojok gak ikut sholat gitu kan. Nabi bertanya, mana aku antusalliya ma'ana, apa yang ngalangin kalian berdua, kenapa gak sholat bareng kita? Ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami gitu kan. Kata Nabi, la taf'al, jangan lakukan gitu kan. Kalau kamu datang ke masjid mendapati ada jamaah gitu kan, ikut sholat meskipun sudah sholat. Fa innaha lakum nafilah. Sholat kedua ini bagi kamu hukumnya sunnah. Jadi sunnah, yang wajibnya tadi yang pertama, yang keduanya adalah sunnah, begitu Pak. Ya itu mungkin sedikit tambahan Pak ya. Mungkin bapaknya saya lupa waktu pernah bertanya ya. Saya belum tuntas menjawabnya Pak. Itu jawabannya boleh 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Allah silakan. Iya silakan. Sabar Pak. Iya. Jam 2. Iya. Oh gitu Pak ya. Jadi ini perjalanan ke Bandung. Nyampe ke Bandung perkiraan jam 2 Pak ya. Jam 2. Masih ada waktu Pak. Iya. Oh barunya di awal asar. Iya betul Pak. Iya. Betul. Iya. Iya betul Pak. Ini terkait sholat. Oh iya Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Iya. Terkait masalah menjamak sholat Pak ya. Saya mau perjalanan ke Bandung, gitu kan, perkiraan nyampe ke Bandung itu jam 2. Apakah saya sholatnya mending asarnya ditarik ke zuhur atau zuhurnya ditarik ke asar gitu Pak ya? Itu tergantung kondisi kita, gitu Pak ya. Kalau kita, ini Pak ya, kita masih di rumah nih Pak. Kita masih di rumah. Ini apa? Misalkan jam 1 kita mau berangkat atau jam 12 time zuhur kita mau berangkat ke Bandung. Nah, di situ Bapak jangan dulu menjamak karena Bapak masih mukim, masih ada di rumah, gitu, masih ada di rumah. Baru setelah jalan, gitu jalan, Bapak sudah keluar ke jalan, sudah masuk ke jalan menuju ke Bandung, tol atau apa, Bapak cari rest area. Di situ Bapak sudah musafir. Nah, kalau sudah statusnya musafir, sudah boleh menjamak sholat. Saya mau cari rest area gitu kan. Bapak masuk rest area, sholat di situ, kemudian boleh zuhur dilaksanakan pada waktunya, karena misalkan baru jam 1 tuh masuk rest area, asar ditarik, bisa ditarik gitu kan. Tapi saya ribet kalau harus berhenti di rest area, saya mau langsung aja deh, karena perkiraan nyampe tujuan itu jam 2. Ya udah nggak apa-apa, tarik aja Pak yang zuhur ini ke waktu asar, tapi niatin Pak ya, niatin di hati bahwa saya ini hendak menunda atau menjamak zuhur ini ke waktu asar. Jadi sekarang saya nggak sholat dulu. Nah, enggak, jam 2 kan Pak ya? Masih jam 2. Oh, kalau masih jam 2 masih aman Pak. Berarti Bapak udah berangkat aja, nyampe jam 2 di situ sholat zuhur, asarnya tarik. Gitu aja Pak, gitu. Itu yang lebih enak itu Pak. Jadi kalau perkiraan nyampenya masih ada waktu sholat zuhur jam 2, begitu nyampe ke tujuan udah jam 2 di sana aja deh. Saya udah nyampe tujuan karena masih ada waktu, masih luang,
bangun sampai jam 3 kan, nanti jam 3 lebih baru asar, ya sudah saya nyampe tujuan jam 2 nanti, saya mau sholat zuhur plus asarnya ditarik ke waktu zuhur. Begitu aja Pak, sudah kelar, selesai Pak ya, selesai. Iya. Adapun terkait masalah menjamak berapa hari itu Pak ya, berapa hari saya itu lupa Pak ya, kalau tidak salah itu menjamak itu jarak kilometernya 80 km ke atas Pak, itu baru boleh menjamak. Makanya Jakarta ke Bandung itu sudah termasuk 10 kilo lebih, maka di situ seseorang boleh menjamak, boleh juga mengqashar. Tapi kalau ke Bogor itu kan baru 60 km Pak ya. Nah menurut pendapat yang mengharuskan 80 kilo dulu, maka itu belum nyampe kepada jarak yang diperbolehkan qashar, begitu juga jamak. Adapun boleh menjamak berapa harinya, kalau tidak salah nih Pak, 4 hari saja Pak, 4 hari. Jadi kalau Bapak misalkan ini 4 hari ini Pak, di luar hari kedatangan, di luar hari keberangkatan. Jadi misalkan Bapak begitu nyampe ke tujuan, ini belum dihitung sebagai 4 hari ini belum, karena ini Bapak baru nyampe hari tiba, nggak dihitung. Dihitung itu 4 harinya adalah dari 4 hari besoknya. 4 hari berarti besoknya itu misalkan Bapak nyampe itu hari Senin ke Bandung itu. Hari Senin belum dihitung 4 hari. Baru Selasanya dihitung 1 hari, Rebobnya 2 hari, Kamisnya 3 hari, Jumatnya 4 hari. Nah Sabtu ini hari pulang ke Jakarta lagi. Itu nggak termasuk hari yang 4 itu Pak. Gitu. Jadi mungkin totalnya kalau digabungkan jadi 6 hari Pak. 6 hari plus di situ hari kedatangan dan hari keberangkatan lagi gitu Pak. Seperti itu. Jadi Bapak bisa kalau jadi musafir berangkat ke Bandung itu 6 hari. Tapi 6 hari di sini, 6 hari itu yang pertamanya hari kedatangan, juga yang terakhir hari kepulangan lagi gitu Pak. Tapi kalau diambil yang sempurnanya 4 hari doang Pak. 4 hari doang gitu kan. Tapi 4 hari ini yang dihitung, tidak dihitung di situ yang 4 hari itu, yang nggak termasuk 4 hari adalah hari sampai dan hari berangkat lagi. Itu di luar daripada 4 hari. Jadi kalau Bapak nyampe hari Senin itu boleh menjamak sampai hari Jumat waktu pulang lagi ke Jakarta. Boleh dijamak, diqashar di situ boleh Pak. Boleh untuk musafir gitu kan. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak. Itu seingat saya wallahu a'lam bishawab. 4 hari. Iya. Ada lagi Pak? Ya, satu faedah lagi Pak ya, satu faedah lagi. Terkait waktu itu juga ada pertanyaan tentang masalah Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita nggak kebagian sholat qobliyah subuh. Sedangkan qobliyah subuh itu kan Masya Allah pahalanya itu khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih bagus, lebih bernilai, lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Lebih bernilai ketimbang 271 triliun, 271 triliun. Lebih berharga dari itu semua. Itu bagaimana cara kita kalau seandainya pas datang ke masjid ternyata sudah iqamah, bahkan sudah sholat, saya gimana gitu kan? Bisa mengejar yang 2 rakaat subuh itu. Jawabannya gampang. Bisa dikerjakan langsung setelah sholat subuh boleh. Aduh, saya pas datang sayang banget nih, pas datang udah iqamah gitu kan. Ini dalam hati sayang itu dunia dan seisinya, pahalanya kelewat, lebih baik dari semua itu. Bisa habis sholat subuh, habis dikiran dulu, doa dulu, kemudian bisa dikerjakan qobliyah subuh setelahnya Pak. Ada hadisnya Pak. Hadisnya riwayat Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Hakim hadisnya Pak ya. Hadis Qais bin Umar, ketika beliau sehabis sholat subuh kemudian langsung mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar yang tadi ketinggalan. Ketika lagi habis sholat ditegur oleh Nabi, ditanya, ya Qais, mahatani, ini 2 rakaat apa ini? Kata Nabi kepada Qais bin Umar, ya Rasulullah, tadi saya belum sempat sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Nah yang 2 rakaat ini itu sholat itu yang tadi saya nggak sempat mengerjakannya ya Rasulullah. Nabi mendiamkan, tidak menyalahkan, tidak mengoreksi. Dan kata Imam Ibnu Qudamah, diamnya Nabi ini menunjukkan persetujuan beliau bahwa perbuatan Qais bin Umar melaksanakan sunnah fajar yang tadi nggak sempat dia kerjakan setelah sholat subuh adalah perbuatan yang benar. Buktinya apa? Nabi mendiamkan.
tidak mengoreksi, tidak menyalahkan. Itu Pak ya, kata Imam Ibnu Qudamah. Jadi langsung bisa habis sholat subuh kelar, langsung bisa disambung dengan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kali Pak ya? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Iya. Saya belum bisa dengar ini Pak, suaranya putus-putus ini Pak. Gimana Pak? Oh tempatnya, iya tempatnya. Kalau dikerjakan bebas, tempatnya di mana saja Pak. Bisa mungkin di belakang, bisa di rumah gitu kan. Tapi kalau sekiranya tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah, ini kok orang habis sholat subuh sholat lagi, sholat ini sekte apa lagi gitu kan, mata mana lagi ini gitu kan. Nah kan kita mengerjakan itu berdasarkan ilmu. Tapi kadang ada orang yang belum tahu, kok bukannya habis sholat subuh dilarang kita sholat lagi, kok ini ada sholat 2 rakaat maksudnya apa gitu kan. Kalau sekiranya ada kemungkinan dicurigai atau disuudonin sama orang, disangka ini sekte apalagi madzhab mana lagi, aliran mana lagi gitu kan, mending kita agak lompat sholatnya atau di rumah dikerjakan atau cari tempat yang sekiranya aman, nggak kelihatan sama orang banyak, sholat di situ kan. Tapi kalau ternyata jamaahnya sudah pada hafal, sudah pada ngerti masalah begitu, oh ini paling tadi dia kelewat kuliah subuh di kodok sekarang. Jadi sudah pada ngerti jamaahnya, bebas dimanapun Pak, mau di sini, di sana, di mana silahkan. Tapi kalau tempat yang tadi berpotensi menimbulkan salah sangka atau persepsi negatif, mending cari tempat yang agak tersembunyi Pak, supaya menghindarkan suudzon orang yang belum paham masalah itu. Tapi kalau dekat rumah, mending di rumah saja Pak, mending di rumah. Karena sholat sunnah itu kan afdolnya di rumah Pak ya. Nabi aja qobliyah subuhnya di rumah. Nabi itu kalau sholat menjelang subuh tuh Pak, qobliyah subuhnya dikerjakan di rumah. Udah gitu miring dulu tidur begini Pak ya. Sampai datang Bilal, ya Rasulullah as-salat, ya Rasulullah sholat. Ya udah Bilal, ayo qomat. Nabi bangkit kemudian berjalan ke masjid menuju tempat sholat begitu Pak. Itu seperti itu Pak. Jadi terserah, kalau masjidnya jamaahnya sudah pada ngerti, nggak ada yang suudzon, kerjakan di masjid silahkan. Tapi sekiranya takut ada sangkaan yang tidak benar akibat belum mengerti, maka afdolnya cari tempat yang tersembunyi, yang tidak nampak kelihatan banyak orang, di situ sholat. Atau kalau dekat rumah, ya pulang di rumah, sholat di rumah, gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Iya. Cukup kali Pak ya, karena sudah jam 1 kurang. Insya Allah kita cukup sekian, mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang kita amalkan dalam ibadah kita insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Kita tutup mendoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, bawa pulang lagi Pak kalau mau digituin.